Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramadita Rahadian Purnama. Di sini saya akan mendemokan aplikasi pertukaran mahasiswa. Pada saat aplikasi pertukaran mahasiswa dibuka, maka kita akan disajikan tampilan selamat datang yang berisi login dan register. Jika kita belum memiliki akun, kita bisa memilih opsi register. Saat opsi register diklik, maka akan muncul text box yang berisikan NIM, nama lengkap, dan password. Lalu kita isikan satu persatu. Lalu klik daftar untuk mendaftarkan akun. Setelah kita mengklik daftar, maka otomatis akan masuk ke menu login, yang dimana kita harus memasukkan NIM, nama lengkap, dan password yang sudah kita daftarkan tadi. Jika kita salah memasukkan data password atau NIM, maka secara otomatis akan keluar notifier bahwa akun kita tidak valid. Jika benar, maka saat diklik login akan muncul notifier login berhasil dan langsung masuk ke menu beranda. Di menu beranda ada tombol sidebar yang berisikan profile, beranda, about, dan logout. Di profile ini akan mengeluarkan data yang sudah kita inputkan pada menu login tadi. Di sini ada NIM dan nama. Lalu ada beranda, ada about, ada logout. Saat kita klik logout, secara otomatis kita akan kembali ke menu awal selamat datang yang berisi login dan register. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianur Islam, NIM 2201031184, akan mempresentasikan proyek aplikasi pertukaran mahasiswa kami. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Bramadita pada halaman tampilan login dan juga pendaftaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya di halaman beranda. Pada halaman beranda terdapat 4 menu, yaitu pertukaran mahasiswa, pusat informasi, tips dan panduan serta pendaftaran. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang menu pertukaran mahasiswa. Di dalam menu pertukaran mahasiswa terdapat penjelasan apa itu pertukaran mahasiswa. Pertukaran mahasiswa Merdeka itu merupakan sebuah program mobilitas mahasiswa selama 1 semester untuk mendapatkan pengalaman belajar di perguruan tinggi di Indonesia, sekaligus memperkuat persatuan dalam keberagaman. Terdapat 6 elemen utama pada pertukaran mahasiswa, yaitu pertukaran mahasiswa dilakukan melalui perpindahan klaster antar pulau, pengakuan hasil belajar hingga 20 SKS, pemungkinan pertukaran mahasiswa PTN ke PTS, dan sebaliknya. Diikuti oleh mahasiswa semester 3, 5, dan 7 saat program berjalan, eksplorisasi, persatuan dan dalam keragaman melalui modul Nusantara. Yang terakhir adalah mekanisme pertukaran akademik ke akademik dan vokasi ke vokasi. Itu adalah penjelasan tentang di dalam apa itu menu pertukaran mahasiswa, yaitu menjelaskan apa itu program pertukaran mahasiswa. Kita kembali langsung ke menu pusat informasi. Pada pusat informasi itu terdapat persyaratan dan dokumen pendaftaran mahasiswa, pertukaran mahasiswa. Syaratnya itu adalah mahasiswa yang akan mendaftar pertukaran mahasiswa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, merupakan mahasiswa aktif di jenjang vokasi, yaitu D3 atau D4, atau akademik atau strata 1 yang terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi atau PDDikti. Yang kedua, minimal semester 3 pada saat pendaftaran berlangsung. Setelah itu, PT Mengeri mahasiswa berada di bawah koordinasi Kemendikbudristek. Yang selanjutnya adalah memiliki IPK minimal 2,8 dari skala 4 pada saat periode pendaftaran memiliki program pertukaran mahasiswa. Mahasiswa dapat melampirkan dokumen transkrip akademik semester terakhir pada saat pendaftaran. Lalu, yaitu WNI dan memiliki NIK. Pada saat pendaftaran, mahasiswa dapat melampirkan hasil scan dokumen KTP dan juga scan KK. Yang itu yaitu membaca, memahami, dan menyetujui klausul surat pernyataan tanggung jawab yang tersedia online pada saat pengisian data pendaftaran.
Sehat jasmani dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan yang berwenang, memiliki rekening aktif mandiri, khusus mahasiswa dari Provinsi Aceh, diperkenankan menggunakan Bank BSI. Diutamakan memiliki asuransi BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang menjamin rawat inap dan rawat jalan atas nama mahasiswa. Nah, di sini adalah persyaratan-persyaratan yang bisa dibilang eh, yang tertulis ya. Lalu kita akan lanjut ke apa saja yang berkas dokumen yang perlu kita ketahui untuk mendaftarkan kita ke program pertukaran mahasiswa ini. Di sini ya, dokumen yang perlu kita lengkapi itu adalah surat fakta integritas, surat izin orang tua wali, surat rekomendasi dari PT, surat keterangan sehat dari rumah sakit, transkrip nilai, serta sertifikat prestasi minimal di tingkat provinsi. Kita kembali. Lanjut ke yang selanjutnya adalah apa saja manfaat yang akan kita dapatkan pada program pertukaran mahasiswa ini adalah pengalaman baru nilai-nilai kebinekaan. Kedua, menjalin pertemanan lintas budaya dan adat istiadat, mengembangkan soft skill, kesempatan mengambil pilihan mata kuliah di luar prodi, memperoleh nilai hasil pengakuan kredit mata kuliah dari PT pengirim hingga kurang lebih dari 20 SKS, mendapatkan sertifikat nasional dari Dirjen Dikristek, panduan pembiayaan kegiatan modul Nusantara selama 1 semester berupa sumbangan pembinaan pendidikan atau dibilang SPP yang dibayarkan ke perguruan tinggi penerima. Bantuan berbagai pembiayaan itu seperti dana bantuan biaya hidup selama 1 semester, transportasi berupa tiket berangkat ke PT penerima dan pulang ke domisili masing-masing mahasiswa, dan yang terakhir adalah asuransi BPJS Kesehatan bagi yang tidak memiliki asuransi kesehatan. Itu tadi adalah tampilan dari menu syarat dan manfaat. Di dalamnya terdapat persyaratan tertulis dan juga persyaratan dokumen dan juga apa saja manfaat yang akan kita dapatkan di pertukaran mahasiswa. Kita kembali. Lanjut ke menu selanjutnya ialah tips dan panduan. Di tips dan panduan ini adalah menu yang bisa kita bilang menjelaskan tips dan trik apa saja yang bisa kita dapatkan agar lolos untuk dalam program pertukaran mahasiswa ini. Yang di dalam ini bisa kita dapatkan tips and triknya. Yang pertama itu adalah cari informasi penting tentang program pertukaran mahasiswa. Yang kedua adalah cek syarat pendaftaran dengan secara teliti, bisa kita lihat di menu yang kedua tadi. Lalu melengkapi berkas sesuai dengan yang diminta. Lalu kita perlu lalui setiap tahapan dengan maksimal. Terus ada tips bonus ini, itu adalah ketika memilih universitas tujuan harus memilih universitas lain di pulau tempat kita tinggal. Misalkan saja kita berada di Pulau Jawa, mungkin kita memilih program pertukaran mahasiswa ke Pulau Sumatera, misal saja. Terus yang kedua, lihat katalog mata kuliah yang disediakan universitas di pulau itu. Pastikan mata kuliah di kampus asal ada yang mirip atau relevan. Nama mata kuliah tidak bisa tidak sama, tapi konten pembelajarannya itu mirip. Tips selanjutnya yang ketiga yaitu lihat kuota yang tersedia pada kampus tujuan. Pilih kampus yang masih sedikit pendaftarnya atau yang masih memiliki banyak kuota. Hal ini agar peluang kamu lolos di kampus tersebut bisa lebih besar. Ini bisa dibilang ketika memang kamu punya banyak prestasi, itu bisa dibilang bisa ikut bersaing dalam di kampus-kampus yang mungkin ternama. Cuman mungkin rekomendasi dari kami itu apabila memang dari kaliannya juga memang kurang masih berkas tidak kurang kuat termasuk dalam persyaratan akademik, mungkin bisa melihat kuota dari universitas lainnya yang masih sedikit agar bisa lolos dalam program pertukaran mahasiswa. Itu tadi adalah tips and triknya. Kita kembali lagi. Nah, yang menu terakhir itu adalah menu pendaftaran. Di sini kita akan mencoba mendaftar di akun ini. Dan di pendaftaran ini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 form yang perlu kita isi. Ya, 11 formulir ini kita harus isi agar bisa mendaftar ke program pertukaran mahasiswa. Tekan isi. Yang pertama ialah nama, kita isi ya, nama kita lengkap, lalu NIM, lalu tempat lahir sesuai dengan KTP ya, terus tanggal lahir,
kelamin, laki, alamat email. Diusahakan untuk alamat email ini yang aktif ya, agar ada informasi apa saja kita bisa mendapatkan informasi. Tentu saja nomor handphone ini nomor aktif juga ya. Nah, kita akan submit. Nah, setelah disubmit, dia itu dia akan langsung ke menu profile. Jadi dia akan ada historinya. Kita akan coba kembali. Dia di titik 3 ini, di halaman profile ini. Nah, terus langsung terisi. Awalnya itu kosong. Jadi nanti di sini profile ini kita akan baca cek history. Cek history ini yang akan menampilkan form pendaftaran yang sudah kita isi tadi. Seperti itu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Ya, tentu saja masih banyak kekurangan, mungkin bisa kami perbaiki lagi dan improve selanjutnya. Sekian dari saya, apabila ada banyak kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.